Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdalal anam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'amatil batinah bis-sahirati wal akhirati dunya wal ukhra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna maqadir Allah wa taqul masma qadamatuha wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takun minkum ummatin yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, di hari yang penuh barakah ini, alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, limpahkan kepada diri kita. Dan marilah di sisa kehidupan kita azamkan untuk tambah hari, tambah dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menyempurnakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai tidur kembali dengan landasan ada perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Dan senantiasa kita berusaha dengan sungguh-sungguh pula menjauhi perkara-perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada diri kita. Karena tidak ada satu kerugian yang lebih besar, melebihi kerugian apabila diri kita termasuk hamba yang gagal menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang gagal adalah hamba yang dia hidup di dunia ini bukan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam hadirin, semoga senantiasa tercurah per hari pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh keyakinan, apabila kita ikut setia dengan amal sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebahagiaan, kesuksesan adalah jalan yang terbaik, yang pasti dan pasti akan kita dapatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Man tamassaka bisunnati 'inda al-bashari ummati falahu ajru mi'ati syahid. Dengan kita berpegang teguh kepada amalan sunnah, dengan mencintai akan sunnah, dikala orang ini berlomba-lomba untuk melalaikan daripada sunnah, maka sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala
nilainya seumpama diri kita telah 100 orang mati syahid. Padahal hari satu orang mati syahid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sudahlah cukup untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan 100 orang mati syahid? Falahum ajrun mi'at syahid. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'al jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah pertanda ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku akan di dalam surga bersama. Maka hadirin rahimakumullah, ibadah yang telah kita tunaikan berpuluh-puluh tahun tak lain adalah semata-mata kita ingin bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia yang pernah hidup di alam semesta ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita rindukan, beliaulah yang akan kita cintai. Maka hadirin rahimakumullah, tambah paham akan agama, maka semestinya lah diri kita akan semakin cinta kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini penuh dengan keinginan dan kemauan. Seorang bawahan, dia akan senantiasa berusaha memenuhi apa yang menjadikan kemauan daripada atasannya untuk mendapatkan sesuatu, mungkin karena jabatan, mungkin karena materi. Seorang pedagang, dia juga punya keinginan bagaimana apa yang dia tijarahkan, yang ia dagangkan ini mendapatkan satu keuntungan. Seorang petani, dia juga punya keinginan bagaimana dengan pertaniannya, seluruh kehidupannya, keperluan kehidupannya terpenuhi dengan asbab pertanian. Itulah kemauan manusia. Tetapi hadirin rahimakumullah, sesungguhnya di atas manusia ada seorang raja. Di atas raja ada raja di raja, dan seluruh daripada raja di raja, seluruh daripada para pemimpin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua alam semesta termasuk manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka selain Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Maknanya apabila manusia ini diciptakan, dia tidak bisa menciptakan yang lain. Begitu juga hadirin, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki ar-razaq, maka selain Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki, dan tidak bisa saling memberikan rezeki antara sesama yang diberikan rezeki. Karena disitulah kekuasaan, kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala telah pernahlah habis. Seluruh makhluk baik yang ada di daratan ataupun di lautan, semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi khazanah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita sadari hadirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya kemauan sebagaimana kemauan makhluknya, kemauan manusia. Apa itu kemauan Allah Subhanahu wa taala? Adalah bagaimana di setiap kehidupan seluruh alam semesta ini hidup tumbuh dengan syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemauan Allah.
dimanapun, kalaupun di dalam bumi, di lapis 7 lapis bumi, di mana di situ ada kehidupan, maka di situ pula berlaku ketentuan dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, berlaku syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirin di dalam hati-hati manusia, hati yang paling dalam, wa qalbus salim, hati yang jernih, maka disitulah tempatnya syariahnya, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya itulah maksud dan tujuan hidup manusia di alam semesta ini. Karena apa hadirin? Allah Subhanahu wa taala kehendaki manusia ini bukan untuk di dunia, tetapi Allah kehendaki manusia ini berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sukses, orang yang pintar adalah dia yang sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sampaikan kepada para malaikat hadirin bahwa Allah akan ciptakan yang namanya khalifah di muka bumi ini hadirin. Padahal hadirin, malaikat senantiasa tunduk patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang. Sudah sepantasnya lah justru para malaikat yang menjadikan khalifah atau pemimpin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kehendaki bukan malaikat atau makhluk yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai khalifah, tetapi justru manusia. Kenapa hadirin? Karena di dalam diri manusia ini ada nafsu dan syahwat. Maka apabila seorang manusia dia bisa menunjukkan akan hawa nafsunya dan syahwatnya semata-mata untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kemuliaan manusia ini jauh tinggi melebihi derajatnya malaikat yang dia ini tanpa hawa nafsu dan syahwat hadirin. Tetapi sebaliknya hadirin, apabila kemauan-kemauan manusia hanya semata-mata untuk kebutuhan kepentingan pribadinya, sehingga datanglah kegelapan-kegelapan yang menjadikan dia ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya manusia ini lebih hina daripada binatang. Maka hadirin rahimakumullah, di hari yang mulia ini kita ingatkan kembali, jangan sampai kita tertipu bahwa Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke muka bumi ini bukan tempatnya kita di dunia, tetapi sesungguhnya Allah punya maksud bahwa diri kita ini semata-mata untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi 60, 70 tahun atau 100 tahun ini hadirin sangat menentukan apakah kita nanti termasuk orang yang sukses ataukah orang yang gagal. Ini sangat ditentukan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala datangkan amanah kepada diri kita berupa jabatan, apakah dengan jabatan ini menjadikan kita ini lalai, maka sesungguhnya diri kita termasuk hamba yang gagal karena jabatan. Tetapi apabila dengan Allah Subhanahu wa taala amanahkan kita jabatan, tetapi diri kita ini dengan jabatan ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada diri kita, maka jabatan kita menjadi asbab kesuksesan kita di dunia wal akhirah atau yang lain sebagainya hadirin. Allah Subhanahu wa taala datangkan harta. Apabila dengan hartanya diri kita ini menjadikan lalai kepada
apapun harta tersebut akan menjadikan diri kita orang yang gagal. Dikisahkan di dalam Al-Quran, hadirin, bagaimana Qarun laknatullah alaih dengan kesombongan karena kekayaannya, Fir'aun, Haman karena jabatannya atau kerajaannya atau Namrudnya. Mereka sudah meninggal dunia, hadirin. Dulu mereka pernah ada di dunia ini, tetapi mereka adalah orang-orang yang gagal. Karena amanah yang diemban kepada mereka, mereka menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai contoh kepada diri kita agar diri kita ini jangan sampai tertipu karena dunia. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada diri kita, "Man kana dunya hamadun faraqallahu alam amrahu wa ja'ala farahu baina aqibaihi wa lam baniyatun min dunya ila ma kutiba lahu wa man kana akhiratu niyatahu jama'allahu amruhu wa ja'alahu ibadahu ain falahu wa annahu dunyahi wa hina wal mihad." Rasulullah SAW mengingatkan kepada diri kita, yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Yang artinya, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan, tidak pernah merasa cukup, selalu ada di hadapannya, merasa kurang terus. Padahal dia tidak akan mendapatkan melebihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat dengan niat tujuan utamanya semata-mata untuk menghimpun urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dunia dalam keadaan menghina. Dunia akan datang sendiri kepada dirinya. Talabud dunya jahil wa talabul abda akil wa talabul maula kamil. Barang siapa yang menjadikan dunia ini menjadi tujuan akhir daripada kehidupannya, maka sesungguhnya orang ini adalah orang yang bodoh. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat adalah tujuan daripada akhir kehidupan cita-citanya, maka sesungguhnya orang inilah orang yang cerdas. Wa talabul abda akil wa talabul maula kamil. Dan barang siapa yang menjadikan semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan daripada kehidupannya, maka sesungguhnya orang inilah orang yang sempurna. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله واتقوا النفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أننا بحق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأشهد أصحاب رسول الله أجمعين ومنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا حياة اللهم اقض حاجتنا بما آتيت من عبادك الصالحين اللهم اهدنا واهدنا واهدنا سجامعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا به طريقك المدينة المنورة بمعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مسجدنا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيتنا بيت شاب رضي الله عنه اللهم اجعل رجال الصحابة اللهم اجعل شتنا كنساء الصحابة لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم